Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Anda jumpa lagi dengan Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Yang akan kita bahas kali ini sebuah intermezzo, tapi akan sangat dibutuhkan pada saat pemerintahan baru memulai kekuasaannya, memulai pemerintahannya, atau kalau pemerintah sekarang yang masih punya waktu mau melakukan ini, yaitu land reform. Saudara-saudara sekalian, reformasi agraria. Negeri ini memang membutuhkannya. Bukan karena kita mau gagah-gagahan, tapi memang keadaan sudah sangat darurat, sangat urgent. Karena negeri yang seluas ini, ya kita lihat, negara kita, Indonesia, merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari sekitar 17.508 pulau besar dan kecil. Semuanya terhampar di garis khatulistiwa yang memberinya iklim tropis dan sangat baik untuk bercocok tanam. Wilayah negara ini terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dengan luas daratan 1.722.570 km persegi, ya, luas lautannya dua kalinya, yaitu 3.257.483 km persegi. Ini negeri yang luar biasa. Hutannya terluas nomor 2 di dunia. Ini angka tahun 2012, angka sekarang kita tidak tahu. Mencapai 130,61 juta hektar. Kawasan konservasinya 21,17 juta hektar. Kawasan lindung 32,06 juta hektar, kawasan produksi terbatas 22,82 juta hektar, kawasan produksi 33,68 juta hektar, dan kawasan produksi yang dapat dikonversi 20,88 juta hektar. Luas kawasan hutan tersebut mencapai 68,6% dari total luas daratan Indonesia. Negeri ini punya potensi maritim yang juga luar biasa. Negeri seluas 1.922.570 km persegi ini dan luas lautan 3.257.483 km ini memiliki 34 provinsi dengan 516 kota dan kabupaten, dan 216 diantaranya berada di tepi pantai, danau, dan sungai. Luar biasa. Tapi petaninya bukanlah petani-petani yang makmur, bukanlah petani-petani yang memiliki tanah yang luas sehingga mereka bisa produktif dan menjadikan negeri ini sebagai lumbung pangan dunia. Tidak. Negeri ini ya sangat memprihatinkan. Kita lihat ya, jumlah rumah tangga petani, ya ini angka tahun 2013, sekitar 31,70 juta orang. Artinya, bila setiap rumah tangga beranggota 4 orang, bapak, ibu plus 2 anak, maka ada 125 juta orang lebih yang menggantungkan hidup di pertanian. Dari jumlah itu, 20,40 juta rumah tangga menggarap tanaman pangan. Yang paling memprihatinkan adalah 14,25 juta rumah tangga petani merupakan petani gurem.
memang ada penurunan jumlahnya sebesar 4,7 juta rumah tangga dibanding tahun 2003. Namun berkurangnya ini dapat dipastikan bukan karena mereka naik kelas menjadi pengusaha perkebunan atau yang semacam itu, tetapi alih profesi menjadi gepeng, menjadi pengemis dan pekerja serabutan di kota-kota besar. Rupanya mereka tak bisa hidup lagi di sana karena tak ada lahan garapan. Lebih jauh lagi, gini rasio tanah Indonesia saat ini sudah mencapai 0,80. Artinya ada 1% manusia istimewa di negeri ini yang menguasai 80% tanah. Inilah yang memicu kita untuk melakukan land reform. Para penyerobot tanah-tanah rakyat, tanah-tanah negara harus dihukum berat. Beberapa waktu lalu, sebelum Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan harus dikirim ke rumah sakit untuk diopname di Singapura, dia mengatakan akan memutihkan penyerobotan tanah oleh para pengusaha sawit dan lain-lain ini perkebunan seluas 3,3 juta hektar karena sudah terlanjur. Enak betul di negeri ini. Ketika berhadapan dengan pengusaha, sangat ramah pemerintah kita. Tapi ketika berhadapan dengan rakyat kecil, mereka menggunakan tenaga-tenaga aparat yang sangat kejam, bersenjata, dan boleh memukuli di jalanan. Ini harus dipertanggungjawabkan. Luhut Binsar Panjaitan sebetulnya sudah boleh diproses di pengadilan karena dia mengizinkan penyerobotan tanah negara oleh pengusaha. Sedangkan rakyat sendiri dalam keadaan sulit, tidak punya tanah garapan dan menjadi petani gurem. Nah, inilah yang membuat negeri ini terpuruk, bermain-main dengan peraturan, bermain-main mata dengan pengusaha besar untuk memberi keuntungan sebesar-besarnya dan melupakan rakyat. Dua periode yang seperti ini sangat menyesakkan rakyat. Periode sebelumnya di zaman SBY ada upaya untuk membagi tanah, untuk menggarap perkebunan dan lain sebagainya, tapi diberikan pada pengusaha-pengusaha besar, sedangkan rakyat kecil tidak kebagian. Kalau kebagian sedikit, kalau 25.000 hektar ke atas diberikan kepada pengusaha, kepada petani sekedar saja. Nah, ini menyebabkan keterpurukan. Padahal para pengusaha besar ini, Wilmar Group dan lain-lain, adalah pengusaha-pengusaha besar yang ketika melihat harga komoditas di luar negeri itu sangat mahal, mereka melupakan pasar domestik. Orang-orang ini juga tidak menaruh hasil penjualannya di Bank Indonesia, sehingga ketika utang-utang kita dan utang-utang negara dan utang-utang swasta itu jatuh tempo, pemerintah BI terpaksa menjual rupiah, membeli dolar dengan rupiah, sehingga nilai rupiah anjlok. Orang-orang ini telah menghancurkan mata uang Indonesia, kemudian dikasih kemudahan-kemudahan seperti itu. Ini tidak boleh dilanjutkan. Pemerintah baru harus melakukan upaya ini supaya negeri ini bisa makmur, petaninya bisa makmur, nelayannya bisa makmur. Tidak ada jalan lain. Land reform, reformasi agraria harus segera dijalankan. Karena tanah petani yang cuma 0,5 hektar atau tidak sampai 500 meter persegi pun itu harus menghidupi keluarganya dengan sangat berat. Padahal pada zaman SBY akhir, jadi sekarang kita setiap tahun mengimpor, ini negeri agraris yang luar biasa luas ini, yang luar biasa subur ini, setiap tahun mengimpor pangan dari negeri-negeri lain senilai 100 triliun. Ini sangat besar. Waktu itu dengan kurs 9.500. Sekarang ketika keadaan ini
kurs rupiah sudah 16.000 mungkin, atau mendekati 16.000, maka yang kita impor itu nilainya melampaui 150 triliun. Artinya ada pasar yang demikian besar yang tidak digarap selama 9 tahun. Dan sebelumnya 10 tahun. Tidak digarap dengan baik. Tapi pada akhir masa SBY telah dicatat berapa tanah yang bisa dibagi sebetulnya. Nah, yang 3,3 juta hektar itu harus segera ditarik oleh negara dan para pelakunya, para penyerobot itu harus ditangkap. Itu tugas pemerintah sekarang karena masih ada waktu. Kalau tidak akan dilakukan oleh pemerintah baru. Kemudian pemerintah berencana ya pada akhir masa SBY itu sudah dicatat. Sejak 2007 sudah ada pencatatan bahwa pemerintah berencana membagi tanah 9,25 juta hektar kepada para petani. 9,25 juta hektar. Ini sangat baik. Ya. Program ini oleh Badan Pertanahan Nasional BPN dikenalkan dengan nama Program Pembaruan Agraria Nasional PPAN. Menurut BPN, terdapat sekitar 7,4 juta hektar lahan masuk kategori telantar yang siap ditertibkan. Rinciannya sekitar 3,1 juta hektar tanah telantar terdaftar, 4,3 juta hektar tanah yang telah ada dasar penguasaannya tetapi belum memiliki hak atas tanah. Ini tugas pemerintah, kasih saja. Memang itu rakyat Indonesia, bukan penyerobot yang dikasih tanah. Semua itu akan dimanfaatkan buat reforma agraria, land reform, kepentingan strategis negara dan pemerintah, serta cadangan negara untuk relokasi masyarakat dalam menghadapi bencana. Ini sudah punya perencanaan. Tanah terlantar 7,4 juta hektar itu bila dibagi rata-rata masing-masing 0,5 hektar, maka akan ada 14,6 juta kakak petani gurem meninggalkan kemiskinan absolut. Ini memang tugas negara memakmurkan. Jika setiap rumah tangga yang memperoleh hak itu rata-rata berisi 4 orang, maka pemerintah telah mengentaskan kemiskinan 58,4 juta orang. Jadi 58,4 juta orang terbebas dari kemiskinan yang absolut selama ini. Nah ini sebetulnya pada awal pemerintahan kabinet kerja ini sudah bisa membagi itu. Tapi ini dibengkalikan sampai 2 periode dan terlupakan karena terlalu banyak mengurusi oposisi sehingga lupa mengurus negara. Oposisi memang rata dengan tanah dan kita melihat juga kaum intelektual juga rata dengan tanah, tidak berani melakukan koreksi kecuali segelintir orang yang tercerahkan. Nah sekarang saatnya melakukan reformasi agraria agar negeri ini ya yang punya hak prerogatif menjadi lumbung pangan dunia benar-benar terwujud. Kalau ini dilakukan pada awal pemerintahan baru nanti, maka dalam 5 tahun ke depan kita tidak akan mengimpor pangan lagi. Bahkan kita menjadikan negara lain sebagai pasar. Inilah tujuannya reformasi agraria. Saya tidak mau membahas teori-teori yang macam-macam yang membuat kita tambah pusing. Ini satu jalan pemikiran yang harus kita lakukan segera. Pemerintah baru tidak boleh bermain-main lagi dengan waktu. Kalau negara ini terus berjalan seperti ini saja, dengan menghabiskan anggaran saja, kemudian meminjam uang pada saat memulai pemerintahan, mengeluarkan surat utang pada saat pemerintahan berjalan, lalu meminjam lagi pada saat utang-utang itu jatuh tempo dan mencari pinjaman siaga pada saat krisis datang, maka negeri ini akan berputar-putar dalam kemiskinan yang absolut sama seperti rakyatnya yang kurang, kecuali sebagian kecil penduduk yang menguasai 80% tanah itu.
1% penduduk yang telah memerah dan memeras dan merampok, mengambil tanah-tanah rakyat di wilayah-wilayah strategis, wilayah yang subur, wilayah yang punya tambang, ya, dengan persetujuan pemerintah dan angkutan DPR di seluruh Indonesia ini terjadi. Semuanya ini akan menjadi perhatian besar pada pemerintahan berikut dan tidak boleh lengah lagi. 2045 nanti sudah sangat dekat. 25 tahun lagi, 20 tahun lagi kita akan mencapai itu, 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak melakukan apa-apa saat ini, mulai saat ini, maka negeri ini sudah akan menjadi bangsa kuli, dan kulinya bangsa-bangsa yang memang tidak diinginkan oleh Soekarno dan kawan-kawan para pendiri republik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.